Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Oh iya, sebelumnya apakah hari ini ada yang tidak hadir? Nihil. Alhamdulillah. Oh iya, mengenai tugas yang sudah Ibu berikan di minggu kemarin, apakah sudah selesai? Baik, karena sudah selesai, nanti minta tolong ya, ada perwakilan yang mengantarkan buku tulis kalian di akhir pelajaran ke mejanya Ibu. Silakan boleh ketua kelasnya atau mungkin yang piket hari ini ya. Ya, mengenai materi yang sudah kita bahas di minggu kemarin, apakah ada yang masih ingat materinya itu apa? Betul, minggu kemarin Ibu sudah menjelaskan mengenai teori masuknya Islam ke Indonesia. Nah, teori tersebut ada 4. Adakah yang ingat teorinya apa saja? Ya, betul banget. 4 teori tersebut adalah teori Gujarat, teori Arab, teori Persia, dan juga teori Cina. Nah, dari keempat teori ini, apakah ada yang ingat juga siapakah yang mengemukakan dan juga apa bukti yang kuat sehingga orang-orang tersebut mengungkapkan bahwa teori ini loh yang sebenarnya membawa Islam masuk ke Indonesia begitu, karena ada bukti ini begitu. Atau gimana? Ada yang ingat? Oke, Ibu bantu mengingatkan kembali ya. Jadi dalam teori Gujarat yang pertama ya, teori Gujarat itu dibawakan oleh Snok Hurgronje pada abad ke-12 atau 13 dengan dibuktikan karena adanya batu nisan milik makam Sultan Malik al-Soleh pada 1297. Nah, namun sayangnya ada beberapa yang berpendapat bahwa ternyata itu tuh bukan Islam masuknya ke Indonesia loh, karena itu saja sudah ada batu nisan yang menggunakan tulisan Arab. Bisa saja itu merupakan puncaknya Islam di Indonesia begitu. Nah, selanjutnya teori yang kedua itu adalah teori Arab. Nah, teori Arab ini dikemukakan oleh Buya Hamka atau Hamka yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-7 dengan dibuktikan adanya hubungan sejak lama oleh antara Arab dengan Indonesia begitu. Nah, bahkan sudah terjalin lama ya hubungan itu sudah sejak abad kedua gitu. Selanjutnya di teori yang ketiga itu ada teori Persia. Nah, dalam teori Persia ini dikemukakan oleh Husein Joyodiningrat. Husein mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu dengan dibuktikannya adanya hubungan antara atau kesamaan peristiwa. Kalau di Persia itu ada peringatan bulan Syura, yaitu untuk memperingati wafatnya cucu Nabi di perang Karbala. Nah, kalau di Indonesia juga ada nih peringatan yang hampir serupa dengan hal tersebut, yaitu dengan peringatan 10 Muharram yang ada di Indonesia. Nah, kemudian selain itu juga adanya ajaran Wihdatul Wujud oleh Al-Halaj yang mengatakan Manunggaling Kawula lan Gusti oleh Syekh Siti Jenar. Nah, Manunggaling Kawula lan Gusti itu artinya bersatunya antara Kawula dengan Gusti atau Tuhan Allah Subhanahu wa taala begitu. Nah, selain itu juga adanya kesamaan ejaan dalam bahasa Arab, ejaan dalam bahasa Persia yang sudah sampai ke Indonesia, begitu ejaan Arab, tapi yang digunakan oleh orang-orang Persia pada zaman tersebut. Kemudian di teori yang keempat itu ada teori Cina yang dikemukakan oleh Slamet Mulyono yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-9. Nah, kalau tadi di teori Persia itu Islam itu dikatakan oleh Husein Jayadiningrat masuknya itu pada abad ke-13. Kalau di Cina ini dikemukakan oleh Slamet Mulyono pada abad ke-9. Nah,
Mengapa demikian? Karena dibuktikan dengan adanya hubungan sudah sejak lama sekali antara Cina dengan Indo begitu. Masih ingat ya mengenai materi tersebut? Oke, harusnya masih ingat ya, karena Ibu juga sudah memberikan materi ke kalian berupa PowerPoint-nya ya. Oke, mungkin sekian materi dari Ibu. Mohon maaf apabila dalam pertemuan kali ini terdapat kekurangan maupun salah kata. Terima kasih atas antusiasmenya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pelajaran sejarah minggu berikutnya.